El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Amin. Dia besar. Oh haleluya. Dialah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan. Oh karena segala sesuatu di langit di bumi menyambut ya Tuhan. Karena Engkau adalah pertolongan kami satu-satunya. Tidak ada yang lain kecuali Engkau Tuhan. Engkaulah El Shaddai. Kami mau memuji namamu. Kami mau memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji Tuhan namamu yang ajaib. Dan pujilah Yehova Jireh. Dan pujilah Yehova Rafa. Dan pujilah Yehova Nisi. Dan pujilah Yehova Rohi. Dan pujilah Yehova Shalom. Dan pujilah Yehova Sidkenu. Dan pujilah Yehova Shammah. Dan pujilah El Olam. Dan pujilah El Elyon. Dan pujilah Engkau Tuhan Eye. Dan pujilah namamu di atas kehidupan kami. Hari lepas hari hanya namamu saja yang ajaib. Namamu yang membebaskan kami dari segala kutuk. Namamu yang membebaskan kami dari segala kesakitan dan sakit penyakit. Namamu yang melepaskan dan membebaskan kami dari duka cita, dari segala macam bentuk penderitaan. Oh hanya nama Yesus yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga bersyukur buat pengorbananmu yang mulia, buat salib Tuhan yang ajaib, di mana kami mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dosa kami diampuni, dosa kami dibersihkan, dosa kami disucikan. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mengingat-ingat lagi akan dosa kami. Tuhan tidak ingat-ingat lagi akan kejahatan kami. Semua telah dilempar jauh ke dalam pinggir laut. Kami bersyukur Bapa yang baik. Oh karena kuasa salib-Mu ya Tuhan, segala yang sakit, segala penyakit, segala kesakitan disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Oleh salib-Mu yang mulia Tuhan, kami memperoleh keselamatan yang sempurna, kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, perbuatan-Mu ajaib buat kami. Oh haleluya, 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 haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau berfirman, janganlah takut anak-anakku. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah singa dari Yehuda yang telah mengalahkan maut bagimu. Aku adalah Tuhan yang menyertai kamu Immanuel sampai selama-lamanya. Aku adalah Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kamu sendiri. Oh terima kasih Tuhan. Engkau berfirman, janganlah takut. Aku menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Engkau berkata jangan takut sebab kami menerima kasih karunia dari Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Karena Tuhan adalah Raja yang maha tinggi. Oh Tuhan katakan jangan takut. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada satupun yang sulit bagi Tuhan. Tuhan katakan jangan takut sebab Roh Kudus telah turun atas kami. Oh dan kuasa Allah yang maha tinggi telah menaungi kami. Terima kasih Bapa, kami pegang teguh janji-Mu. Karena kami tahu di dalam Kristus kami punya pengharapan yang hidup. Kami punya iman yang hidup. Kami punya kasih yang hidup. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari yang Tuhan ciptakan buat kami. Bersama dengan Tuhan Yesus. Dan oleh Yesus Kristus kami dapat Tuhan melakukan segala sesuatu. Melalui Tuhan Yesus kami dapat melakukan segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena Engkau berfirman bahwa Engkau akan muncul seperti fajar di tengah-tengah kami. Dan Engkau Tuhan datang seperti hujan yang mengairi bumi pada musimnya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berfirman bahwa Engkau akan menyediakan semua yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan adalah lebih daripada
pada cukup. Firman-Mu ya Tuhan yang Kau beritakan buat kami Tuhan pada siang hari ini, oh membuat kami kuat, membuat kami hidup, membuat kami diberkati, membuat kami penuh sukacita, membuat kami penuh dengan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan, firman memberikan kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Oh haleluya, kami percaya Engkau berfirman semua pasti jadi, Engkau memberikan perintah semua pasti ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan roh-roh jahat yang ada di atas saudara ini untuk menjadikan mereka semua tontonan umum dalam kemenangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memagari kami dengan malaikat-malaikatmu, Engkau memagari kami dengan darah-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang terus dan terus dan terus menyertai, mengikuti kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua yang telah Engkau berikan buat kami, semua yang telah Engkau perbuat buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman Tuhan siang hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah kebenaran yang sejati, yang akan memerdekakan kami, merdeka, sempurna merdeka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami akan berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan firman-Nya pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melawat kami siang hari ini, Engkau menjamah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, di mana anak-anak-Mu berada saat ini, gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, para jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka diberkati, dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, oh, dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka cita hari ini diberikan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, mereka yang punya masalah saat ini Tuhan, Tuhan bukakan pintu buat mereka, Tuhan curahkan hujan berkat buat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, yang lemah saat ini Tuhan berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, mereka yang masih hidup di dalam cengkeraman dosa Tuhan, Engkau bebaskan, Engkau lepaskan mereka dari segala ikatan, dari segala belenggu yang mengikat mereka di dalam nama Yesus. Oleh karena itu saya percaya Tuhan bahwa Engkau melepaskan buat mereka roh pertobatan dan keselamatan yang sempurna buat mereka, dan mulut mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oh haleluya, dan seluruh umat manusia akan memuji-muji nama-Mu Tuhan, karena inilah saatnya Tuhan bahwa Engkau mau memurnikan dan menyucikan, memulihkan gereja-Mu di seluruh muka bumi. Oleh karena itu berfirmanlah, dan kami siap mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, karena kami adalah domba-domba-Mu dan Engkau adalah Gembala Agung kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita buka sama-sama di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Salam kepada ketujuh jemaat dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi,
akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang telah memberikan kita kasih karunia dan damai sejahteranya, yang telah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah, yang telah membuat kita menjadi imam-imam bagi Bapa di surga. Oh, kita bersyukur sama Tuhan yang luar biasa, yang telah menjadikan kita milik kepunyaannya sendiri. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita sangat bersyukur karena Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kami adalah umat pilihan Tuhan, karena Tuhan telah membawa kita keluar dari tempat kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita bersyukur sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca firman ini yang tertulis dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan 8 ini, saudara, ini berbicara bahwa Tuhan sedang berbicara kepada ketujuh jemaat, yaitu jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamos, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan jemaat di Laodikia. Nah, pada siang hari ini saudara harus tahu bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada 7 jemaat ini adalah Tuhan juga sampaikan kepada kita semua saat ini. Karena kita harus tahu bahwa saat ini Tuhan sedang memurnikan gerejanya, Tuhan sedang memurnikan hamba-hambanya, Tuhan sedang memurnikan para gembala-gembala, Tuhan sedang memurnikan keluarga-keluarga. Itu yang harus kita tahu lebih dulu. Dengan masalah dan persoalan dan wabah yang saat ini sedang melanda dunia, Tuhan sedang memurnikan gerejanya, Tuhan sedang memurnikan hamba-hambanya, Tuhan sedang memurnikan setiap keluarga, pribadi lepas pribadi. Itu dulu yang harus kita tahu. Dan apa yang Tuhan katakan kepada 7 jemaat itu sama dengan Tuhan katakan kepada kita semua. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-29. Wahyu pasal 2 ayat 29, demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada apa? Jemaat-jemaat. Berarti termasuk kita semua. Siapa bertelinga, dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada kita masing-masing, yaitu kepada jemaat-jemaat semua yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, perkataan Tuhan atau nasihat-nasihat Tuhan bukan hanya untuk ketujuh jemaat yang tadi saya sebutkan, tetapi juga untuk kita semua. Oleh karena itu saya mau mengajak lagi saudara untuk membaca Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di surga di atas takhtanya. Firman Tuhan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pertama kita melihat bahwa Tuhan Allah mau supaya seluruh jemaat di Laodikia yang persekutuan dengan Tuhan sudah jauh. Mereka sudah jauh persekutuan dengan Tuhan. Mereka sudah meninggalkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga membuat Tuhan Yesus berdiri di luar pintu hati mereka. Oleh karena itu Tuhan datang dan berbicara kepada jemaat di Laodikia bahwa mereka harus bertobat. Oleh karena itu Tuhan katakan, relakanlah dirimu. Oh haleluya, Tuhan katakan bertobatlah sekarang. Tuhan juga bicara kepada jemaat di Laodikia agar mereka membeli emas murni yang telah dimurnikan di dalam api. Emas. Yang kedua, minyak untuk melumas mata mereka sehingga mereka boleh melihat kebenaran. Mereka harus diberikan baju putih. Pokoknya yang namanya minyak untuk mata, untuk melumas mata mereka sehingga mereka melihat, dan baju yang putih. Semua ini 3 hal, ya, emas, minyak, dan baju putih. 3 ini berbicara tentang ketaatan, bahwa mereka harus datang sampai kepada Tuhan. Mereka harus menerima kerajaan surga. Mereka harus menerima pembaharuan di dalam Tuhan. Mereka harus bertobat untuk mereka supaya mereka menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Inilah maksud daripada nasihat Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Tetapi Tuhan juga berfirman bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berarti untuk kita semua, bukan hanya untuk jemaat Laodikia, tetapi untuk kita semua. Dan Tuhan katakan, kalau kita taat, kalau kita setia, kalau kita kembali kepada persekutuan dengan Tuhan, kalau kita membuka hati buat Tuhan, kalau kita mau supaya Tuhan masuk ke dalam hati kita. Oh, dan Tuhan katakan, kalau kamu menang, oh, Tuhan akan dudukan kita bersama-sama dengan Dia di atas takhtanya. Oh, segala pujian, syukur, dan hormat. Inilah yang Tuhan katakan kepada jemaat di Laodikia. Saudara dikasih Tuhan, demikian saya katakan bahwa saat ini melalui masalah, melalui wabah, pandemi, melalui Corona 19 yang sedang melanda seluruh dunia, kita harus menyadari bahwa di balik semuanya itu Tuhan punya rencana. Rencananya adalah bahwa Tuhan mau memurnikan gerejanya, bahwa Tuhan mau memurnikan umat pilihannya, bahwa Tuhan mau memurnikan jemaat-jemaatnya, bahwa Tuhan mau memurnikan gembala-gembala para hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sangat mengasihi. Sama seperti Tuhan mengasihi 7 jemaat, sekarang Tuhan juga mengasihi kita. Sama seperti Tuhan mengasihi jemaat di Laodikia, demikian juga Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya dengan keras Dia katakan, relakan hatimu dan bertobat. Relakan hatimu dan bertobat. Kamu harus melihat, kata Tuhan. Kalau mata kita dibersihkan dengan minyak dari Tuhan, dengan minyak dari surga, maka kita akan dapat melihat kebenaran, melihat semua yang baik yang datang dari surga, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena saya mau katakan, tidak akan mungkin kita bisa taat kalau kita tidak melihat kebenaran. Tidak mungkin kita bisa taat dan setia kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Tidak mungkin kita bisa taat dan setia kalau kita tidak mengenal Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam Wahyu 3 ayat 14 ayat 22 ini adalah teguran Tuhan yang sedang ditujukan saat ini bagi gereja-gerejanya, termasuk gereja Laodikia, dan termasuk saudara dan saya, termasuk gereja-gereja Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan yang selama ini hidupnya di hadapan Tuhan tidak dingin dan tidak panas, melainkan suam-suam kuku.
terlalu bermain-main dengan Tuhan, menghabiskan waktu dengan sia-sia, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan Tuhan katakan, kalau kamu tidak dingin dan tidak panas, kamu tidak sungguh-sungguh di dalam aku, kata Tuhan. Kamu tidak sungguh-sungguh mengenal diriku. Engkau tidak sungguh-sungguh tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Engkau hanya mendengar, engkau hanya mendengar, engkau hanya mendengar, engkau hanya berkata, engkau hanya berucap. Tapi dalam hatimu tidak ada firman Tuhan. Tidak ada kebenaran firman itu. Oleh karena itu Tuhan katakan, bertobat. Relakan hatimu dan bertobat. Dan Tuhan katakan, kalau kamu punya hidup sampai di dalam hidupmu, maksudnya suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, maka Tuhan katakan, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Dan saudara tahu, kalau yang namanya muntah itu berarti berarti muak, ya. Dan jangan membuat Tuhan menjadi muak. Kalau saya perhatikan di sini bahwa Tuhan sekarang sudah muak dan Tuhan sudah gemes. Dan Tuhan sudah enak melihat keadaan manusia di muka bumi ini, ya. Dan itu kita harus tahu persis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak mau seperti itu. Dan Tuhan tidak mau menghendaki umat pilihannya membuat dia menjadi muak sehingga dia memuntahkan dari mulutnya. Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau kita sadar, Tuhan mau kita taat, Tuhan mau kita setia kepadanya sampai dia datang mengangkat kita semua gerejanya. Saudara, yang kedua, Tuhan ingin supaya kita memiliki iman yang sungguh-sungguh. Bukan iman yang suam-suam kuku, tapi iman yang sungguh-sungguh percaya. Itu sebab Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta di dalam doa, dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh percaya, kamu akan memperolehnya. Asal kamu tidak bimbang hatinya. Kamu harus percaya apa yang kamu minta, apa yang kamu katakan, pasti akan terjadi. Jadi di sini adalah hati yang penuh percaya. Artinya kita harus punya iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang sebentar dingin dan sebentar panas, bukan iman yang suam-suam kuku. Ini maksudnya, ya, bukan hanya iman yang main-main, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, iman yang tidak sungguh-sungguh adalah iman yang mendua hati. Satu kaki sama Tuhan, satu kaki dalam dunia. Bahkan ada banyak juga orang Kristen yang lebih mementingkan harta, yang lebih mementingkan kekayaan, yang lebih mementingkan kepandaiannya, yang lebih mementingkan kedudukannya, yang lebih mementingkan jabatannya daripada Tuhan. Ini banyak. Dan membuat Tuhan muak dengan semuanya ini. Sehingga firman Tuhan katakan kepada jemaat di Laodikia, Tuhan juga katakan kepada kita, kita merasa diri kita udah kaya, kita merasa diri kita udah hebat, kita merasa diri kita udah cukup, kita merasa kita pintar, kita merasa bahwa kita lebih benar daripada orang lain. Ini semua membuat Tuhan enak. Dan ini banyak yang terjadi. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kamu itu miskin, kamu itu telanjang, kamu itu buta, kamu itu gak punya apa-apa, kata Tuhan. Kamu harus datang kepadaku, kata Tuhan. Aku berikan kamu emas murni dari surga. Aku berikan kamu baju putih dari surga. Aku berikan kamu semua yang baik dari surga. Kamu harus datang kepadaku, sehingga kamu menjadi orang yang taat dan setia kepadaku. Supaya ketelanjangan kamu tidak dilihat orang, supaya kamu tidak dipermalukan sama orang. Firman Tuhan katakan, orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukannya. Oleh karena itulah dia katakan, datang kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Wahyu 3 ayat 17, mereka katakan bahwa mereka telah memperkayakan dirinya, bahwa mereka tidak kekurangan satu apapun. Padahal mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya secara rohani adalah orang-orang yang melarat, orang-orang yang malang, orang-orang yang miskin, orang-orang yang buta, orang-orang yang telanjang. Mereka tidak menyadari. Dan ini perlu Tuhan datang sekarang. Tuhan datang melalui masalah persoalan wabah ini, supaya anak-anak Tuhan, supaya para hamba-hamba Tuhan, para gereja-gereja Tuhan menyadari bahwa mereka secara rohani masih melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang.
Itu sebab Tuhan katakan, datang padaku kamu, aku akan memberikan kamu emas murni dari surga. Aku akan melumas matamu sehingga kamu bisa melihat, sehingga kamu tidak buta lagi. Kamu bisa melihat kebenaran, melihat yang benar, melihat dan melihat semua yang baik dari surga. Itu yang Tuhan katakan. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan menasihatkan di dalam Wahyu 3 ayat 18, supaya kita semua sekali lagi membeli daripadanya emas yang telah dimurnikan dalam api. Supaya kita bisa menjadi kaya di dalam Tuhan. Kaya sempurna di dalam Tuhan. Sekali lagi, kaya di dalam Tuhan. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya hebat, bahwa semua harta kekayaannya itu dari dia. Dia tidak sadar bahwa semua miliknya adalah milik Tuhan. Sehingga mereka selalu berkata, kan saya punya, kan saya, kan karena saya, kan karena saya. Nah, ini buat Tuhan muak, saudara. Sekarang saatnya Tuhan benar-benar mau supaya kita tunduk sama Dia, supaya kita sadar bahwa wabah pandemi atau COVID-19 ini tidak bisa dilenyapkan oleh apapun juga. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan boleh berdoa pagi, siang, dan malam, itu pasti harus menghardik, mengusir itu penyakit. Memakai nama Yesus, bagus, itu sangat boleh, ya kan? Banyak yang berdoa pagi, siang, malam dengan segala macam cara. Doa Bapa kami, doa Mazmur, doa Wahyu. Mereka datang doa, berlutut, menyembah dengan berlinangan air mata, dengan ketakutan, kecemasan. Mungkin mereka berseru, Bapa, sampai kapan ini corona akan berhenti? Nggak ada seorang pun yang tahu kapan dia berhenti. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghardik atau melenyapkan corona ini. Jadi apa yang harus kita buat? Yang paling penting di sini adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya bahwa pandemi ini hanya bisa dilenyapkan dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Hanya Dia saja yang dapat melakukannya. Itu sebabnya perlunya Dia menegur supaya kita tunduk dan percaya hanya kepada Dia. Berdoa baik, memuji Tuhan, menyembah Tuhan baik, membaca ayat-ayat firman Tuhan baik, sangat baik. Doa Bapa kami sangat baik. Tapi saudara juga harus tahu bahwa saudara harus punya hati yang sungguh-sungguh percaya. Sekali lagi saya ingatkan, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan hati yang penuh percaya. Katakan bersama saya, dengan hati yang penuh percaya. Hati yang penuh percaya. Hati yang penuh percaya. Hati yang penuh percaya. Dengan hati yang penuh percaya, Hati yang penuh percaya. saya akan memperolehnya. Saya akan memperolehnya. Itu yang Tuhan mau. Jadi sekali lagi saya ingatkan, saudara boleh berdoa dengan segala macam cara, menghardik, apapun itu modelnya. Tapi Tuhan mau kita percaya dari dalam hati kita sungguh-sungguh.
bahwa hanya kuasa Allah yang dapat menghentikan badai ini. Katakan bersama saya, amin. Amin. Hanya kuasa Allah Hanya kuasa yang maha tinggi yang maha tinggi, yang dapat menghentikan yang dapat menghentikan badai ini. badai ini. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini Tuhan mau melalui proses ini. Bahwa saat ini semua kita lagi diproses. Semua kita lagi diproses. Semua kita. Di sini Tuhan akan melihat mana hati orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Dia, yang sungguh-sungguh memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Melalui proses ini Dia akan melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita pertama memiliki iman yang murni lewat proses ini, lewat masalah ini, lewat wabah ini, lewat COVID-19 ini. Yang kedua, Tuhan mau kita sungguh-sungguh menjaga kekudusan dan kesucian. Serta yang ketiga, Tuhan mau kita memiliki mata rohani yang baik, yang terang. Katakan, saya harus punya iman yang murni. Saya harus punya iman yang murni. Saya harus menjaga kekudusan dan kesucian. Saya harus menjaga kekudusan dan Saya harus memiliki mata rohani saya harus memiliki yang baik, mata rohani yang baik, terang. yang terang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, pada saat ini banyak gereja yang suam-suam kuku, anggap enteng, anggap sepi, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi gerejanya. Itu sebabnya Tuhan izinkan semua ini terjadi. Tuhan mengasihi gerejanya. Sehingga Dia berkata, barang siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kenapa Tuhan tegur? Kenapa Tuhan tegur dengan penyakit ini? Kenapa Tuhan menghajar? Tidak pandang bulu. Apakah matamu sekarang melihat apa yang sedang terjadi di muka bumi ini? Tidak pandang bulu. Tuhan sedang menegur dan menghajar. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi gerejanya. Karena Tuhan mengasihi umat pilihannya. Sehingga Dia katakan, anak-anakku, sekarang saatnya relakan hatimu dan bertobatlah. Aku mau lewat proses ini kamu menjadi orang-orang yang memiliki iman yang murni. Aku mau supaya kamu menjaga kekudusanmu. Aku mau supaya kamu punya mata rohani yang baik dan terang. Oleh karenanya, relakan hatimu dan bertobatlah kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak dapat ibadah di gereja. Kita tidak dapat ibadah bersama-sama lagi di dalam satu gereja. Itu pun tuh saudara harus menyadari. Kenapa?
Tuhan lakukan seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan mau kita beribadah di rumah-rumah. Ada maksud dan tujuannya. Karena Tuhan mau supaya unit yang terkecil ini, unit yang terkecil apa? Keluarga. Supaya di dalam keluarga ini, keluarga Tuhan mau memulihkan dan memurnikan gereja yang kecil, yaitu di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Sehingga kalau keluarga kita sudah dimurnikan, sudah dipulihkan, maka gereja kita akan menjadi gereja yang kuat. Katakan amin. Amin. Percuma kita semua ke gereja. Tuhan bilang kamu tiap minggu ke gereja, tapi hidupmu begitu terus. Tidak ada perubahan. Sekarang saya harus bertindak, kata Tuhan. Saya tutup semua gereja. Tuhan mau memulihkan dan memurnikan unit yang kecil, yaitu keluarga. Itu sebab Tuhan mau kita beribadah di dalam rumah dulu. Kalau di dalam keluarga kita sudah pulih dan sudah murni, sudah dimurnikan dan dipulihkan maksudnya, maka pasti gereja menjadi gereja yang kuat. Amin. Amin. Oleh karena itu, relakanlah diri hatimu dan bertobatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini buat kita semua baik dan benar bagi gerejanya, yaitu bagi kita semua. Coba kita buka dulu 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini loh, karena kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan bilang hanya untuk seketika lamanya kita akan mengalami pencobaan-pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk seketika lamanya kita harus berduka cita. Tetapi nanti setelah ini kita akan melihat, kita akan bangkit, kita akan membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Bilang, kemurnian imanku. Kemurnian. Dan ketika iman kita sudah murni, melalui proses ini, melalui pencobaan-pencobaan ini, melalui masalah dan persoalan ini, melalui wabah pandemi ini, maka kita pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, kita akan apa? Kita akan apa? Kita akan apa? Oh, haleluya. Kita akan memperoleh puji-pujian. Kita akan memperoleh kemuliaan Tuhan. Kita akan memperoleh kehormatan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Artinya kita mendapatkan kemenangan yang luar biasa setelah melalui masalah persoalan ini. Hanya seketika lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, sebagai hamba Allah saya mau katakan,
Mari kita sama-sama jalani proses ini. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Saya tahu memang masalah ini sulit, susah. Bahkan saya sendiri sebagai hamba Tuhan dan sebagai kepala keluarga, hati saya yang menangis. Air mata saya nggak bisa keluar, saudara. Tapi hati saya yang menangis setiap saat. Kalau saya bayangin keadaan ini, tiap hari anak-anak Tuhan dalam ketakutan dan kecemasan. Apalagi yang punya keluarga besar. Anak-anaknya di mana, cucu-cucunya di mana, orang tuanya di mana. Hah? Itu membuat hati kita memang sedih. Tetapi kalau kembali kepada firman, kembali lagi kepada janji Tuhan, maka kita akan menjadi kuat kembali. Amin. Kita akan bersuka cita. Karena kita tahu bahwa hanya untuk seketika lamanya kita berduka cita. Tapi sesudah itu iman kita akan menjadi murni. Oleh karena itu relakan hatimu. Relakan hatimu. Lewatin proses ini dengan sukacita. Lewatin proses ini. Lewatin masa-masa yang sulit ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita yang tidak akan pernah membiarkan meninggalkan anak-anaknya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua yang terjadi ini adalah untuk kebaikan kita. Karena nanti pada akhirnya kita akan memperoleh puji-pujian, kita akan memperoleh kemuliaan Allah, kita akan memperoleh kehormatan, kita tidak akan dipermalukan. Iman kita murni, mata kita dapat melihat yang benar, mata kita menjadi terang, mata rohani kita menjadi terang. Oh, puji nama Tuhan, kita bersyukur. Saudaraku, Yesus berkata kepada orang buta di dalam Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Yesus katakan kepada orang buta itu. Orang buta, tadi kan firman Tuhan katakan kamu buta. Kalau kita tahu kita buta, kita datang sama Tuhan. Karena kita rindu mau melihat yang benar. Kita mau melihat kerajaan surga. Kita mau melihat keselamatan yang sempurna. Kita mau melihat kehidupan yang kekal. Kita mau melihat bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Kita mau melihat bahwa kita sudah dibereskan oleh Tuhan sendiri, oleh kuasa pengorbanannya, kuasa salibnya yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang buta datang kepada Tuhan, sama seperti kita yang buta datang sama Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ini harus jadi doa kita, supaya kita bisa melihat. Tapi doanya harus sungguh-sungguh datang dari hati. Kembali lagi saya katakan, dengan hati yang penuh percaya bahwa Dia sanggup melumas mata kita dengan minyaknya dari surga, sehingga kita dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepada orang buta itu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sangat sederhana, saudara. Doa orang buta itu sangat sederhana. Yesus anak Daud, the son of David, kasihanilah aku. Kasihanilah umatmu di muka bumi ini. Kasihanilah hamba-hambamu. Kasihanilah jemaat-jemaatmu Tuhan. Mohon belas kasihan dari Tuhan. Mohon belas kasihan dari Tuhan. Lunakkan hati Tuhan. Firman Yesus menjawab dengan sangat sederhana. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan katakan apa? Apa anakku? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu jawab si orang buta ini, Tuhan, supaya aku melihat. Katakan bersama saya, Tuhan, Tuhan,
Mohon belas kasihan-Mu Mohon belas kasihan supaya aku dapat melihat, supaya aku dapat supaya dunia ini dapat melihat, dunia ini dapat supaya umat-Mu di seluruh dunia ini dapat melihat, seluruh dunia melihat yang benar, melihat kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, segera seketika itu juga orang buta itu melihat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Artinya ketika kita sungguh-sungguh mohon belas kasihan sama Tuhan agar mata dunia ini melihat, diberikan mata yang terang, mata yang baik, benar-benar berdoa dengan iman yang murni, dengan hati yang kudus, yang suci, maka Tuhan pasti langsung menjawab, sehingga yang buta dapat melihat. Dan ini maksudnya adalah saat saudara minta dalam doa, saudara harus percaya bahwa saudara sudah melihat. Bilang, saya sudah dapat melihat. Saya sudah dapat melihat Saya sudah dapat apa yang Tuhan lihat. apa yang Tuhan lihat. Sekali lagi, saya sudah dapat melihat Saya sudah dapat melihat apa yang Tuhan lihat. apa yang Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini artinya, saudara yang dikasih Tuhan, datanglah dan berserulah kepada Yesus. Saatnya sekarang ini. Mohon belas kasihan, lunakkan hati Tuhan. Belilah pada Yesus emas yang telah dimurnikan dalam api, yaitu emas yang murni dari surga, supaya engkau bisa menjadi kaya, engkau tidak miskin dan tidak melarat lagi. Minta kepada Tuhan Yesus agar Yesus melumasi matamu dengan minyak, supaya engkau dapat melihat. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang diproses agar kita mendapatkan iman yang murni dari Tuhan. Kita mau menjadi anak Tuhan yang menjaga kekudusan atau kesucian. Dan kita mau memiliki mata rohani yang baik, mata rohani yang terang. Sebab inilah yang Tuhan kehendaki saat ini. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Amin. Katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, hamba sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berfirman kepada kami siang hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh mendengarkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami, karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang tidak berguna, tetapi kami hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, kepada dunia ini Tuhan, bahwa kami harus taat dan setia kepada Tuhan, bahwa kami mau diproses, kami mau dimurnikan, kami mau sungguh-sungguh percaya dari dalam hati kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semua masalah dan persoalan yang kami hadapi saat ini ada maksud baik Tuhan di belakang semua ini. Kami tahu Tuhan bahwa hanya untuk seketika saja kami berduka. Sebentar lagi kami akan mengalami melihat memperoleh puji-pujian. Kami akan memperoleh kemuliaan. Kami akan memperoleh kehormatan daripada Tuhan. Kami akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa di surga. Tanamkan firman-Mu ini dalam hati kami. Kami percaya Tuhan
bahwa firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Engkau akan membuat firman-Mu berhasil. Engkau akan membuat firman-Mu terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat didikan-Mu. Terima kasih buat nasihat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau merelakan hati kami untuk sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis, kuatkanlah kami. Roh Kudus yang manis, peganglah tangan kami. Roh Kudus yang manis, tolonglah kami agar kami tidak tersesat, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, agar kami sungguh-sungguh tunduk kepada kebenaran. Roh Kudus yang manis, berikan kami hati yang lebih taat, yang lebih setia kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus sepanjang kehidupan kami, terus dalam pimpinan dan bimbingan-Mu ya Roh Kudus yang manis. Pegang terus tangan kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kami bersama-sama berseru di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, anak Daud, mohon belas kasihan-Mu bagi seluruh umat-Mu di muka bumi ini, bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesakitan karena COVID-19, bagi seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu, bagi umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Celikan mata yang buta, biarlah semua mata yang buta boleh melihat Tuhan Yesus, melihat kebenaran, melihat kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, supaya seluruh dunia tahu bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang dapat menghentikan badai ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Karenanya hamba juga berdoa agar kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, milik kepunyaan-Mu, boleh menerima pencobaan-pencobaan ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang daripada-Mu ya Allahku. Terima kasih Bapa, karena kami sudah melihat bahwa di balik semuanya ini ada maksud Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur buat firman Allah yang telah menghidupkan kami dan telah memberkati kami. Mari kita bangkit berdiri saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, penghiburan, kekuatan, penyertaan Allah Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya. Katakan amin. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kepunyaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.